Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji UKIN PPG PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Idayani. Saya mahasiswi PPG Guru PAI BIT 1 tahun 2025 di LPTK YIN Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, mantap. Sekali lagi biar lebih semangat. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, mantap. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita. Mulai Mary, pimpin doanya. Ya. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Biasa habis berdoa kalian membacakan surah pendek. Nah, hari ini kita membaca surah pendek Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidum ma abattum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah hari ini semuanya masih semangat. Yani mau mengabsen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, boleh kalian mengeluarkan buku sedikit. Yani mau menanyakan tentang materi kita minggu lalu. Karena akan berhubungan dengan materi kita yang hari ini. Nah, kemarin materi kita adalah beriman kepada malaikat. Nah, malaikat kita kan ada 10 yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, ada 10. Nah, yang kemudian ditanyakan, masih ingat tidak ya? Masih ingat tidak? Masih ini berarti belajar dari malam. Nah, malaikat, kita mengimani malaikat-malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Kedua. Termasuk rukun iman yang kedua. Percaya adanya malaikat Allah. Nah,
selalu mengawasi tindak tanduk kita sebagai manusia. Ya. Karena malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. Ya, nah, berhubungan dengan pembelajaran hari ini, nah kita akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita sama-sama membacanya. Ayo, yang pertama, mengidentifikasi sifat malaikat berdasarkan dalil naqli dengan benar. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat malaikat berdasarkan dalil naqli atau berdasarkan surah atau rujukan hadis. Berdasarkan surah atau hadis yang sesuai dengan sifat-sifat malaikat. Yang kedua, menganalisis tugas-tugas utama minimal 5 malaikat dengan tepat. Nah, menganalisis tugas-tugas malaikat. Nah, malaikat juga mempunyai tugas. Menganalisis malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing minimal 5. Kamu harus tahu malaikat itu minimal 5. Berapa? Tidak 10. Minimal 5. Berarti tujuan pembelajaran kita sudah baca. Yang ketiga, mencerminkan pemahaman tentang sifat dan tugas malaikat dengan perilaku sehari-hari. Nah, mencerminkan atau mengkaitkan pemahaman kalian tentang tugas malaikat dan dari perilaku kalian sehari-hari. Nah, kamu itu harus mengaitkan dengan perilaku kamu, karena apa yang kita lakukan selalu diawasi oleh malaikat. Selanjutnya, nah garis besar dari tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menyebutkan minimal 3 sifat malaikat sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mampu menjelaskan tugas utama minimal 5 malaikat melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, mampu memberikan contoh sifat dan tugas malaikat dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Nah, kali ini Yani mau memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan ya. Ya, Bu. Siapa yang bisa jawab? Boleh tunjuk tangan. Semangat dong, tepuk semangat. Siang-siang kalau tidak semangat, ngantuk. Nih, yang pertama, siapa yang bisa tunjuk tangan ya? Yang pertama, menurut kalian atau menurut kamu nih, menurut kamu, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mereka memiliki kebebasan untuk berbuat dosa? Siapa yang bertanya? Ya, kakak boleh. Apa jawabannya? Karena mereka tidak punya nafsu atau keinginan sendiri seperti manusia. Mereka tidak bisa berbuat dosa karena memang diciptakan hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah. Iya. Jawabannya betul atau tidak? Kamu, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka memiliki kebebasan untuk berbuat dosa? Iya. Malaikat itu selalu taat karena malaikat tidak mempunyai nafsu seperti manusia dan mereka tidak punya keinginan untuk berbuat dosa. Cepet dong. Lalu yang kedua, siap-siap. Yang kedua, apa saja hal yang mungkin dilakukan oleh malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari? Ya, Mary, boleh. Apa jawabnya? Mencatat amal baik dan buruk, Ya, menjaga dan melindungi kita, ya, mendoakan orang yang berbuat baik, ya. membawa rahmat dan ketenangan, dan mengambil nyawa ketika ajal tiba. Iya. Nah, apa saja hal yang mungkin dilakukan oleh malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari? Nah, yang pertama itu adalah mencatat amal apa yang kita lakukan sehari-hari. Sehari-hari itulah yang paling utama.
yaitu kita selalu berbuat ya berhati-hati dalam bertindak. Tidak apa? Tidak selalu sembarangan atau tidak berbuat yang tidak baik. Terima kasih untuk 3 pertanyaan yang sudah dijawab. Tepuk tangan semuanya. Semuanya sudah hebat. Nah, kita lanjut. Setelah pertanyaan tematik, Bu Yani akan memberikan sesuatu cerita pendek. Kalian nanti Bu Yani suruh simpulkan apa kesimpulan dari cerita pendek ini. Nah, cerita pendek ini apa kesimpulannya? Ya, mari kita dengarkan semuanya. Lihat semua. Ya, boleh dilihat. Assalamualaikum. Ibu, udah pulang. Mana ya? Mana tuh? Mau dari makanan. Dodo apa nih? Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu, ya. Astagfirullah, Dodo kenapa kasih drama seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana. Tapi kamu jangan lupa makan dulu dan minum. Tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal. Nah, dari cerita tadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari cerita pendek tadi? Nah, apa? Tadi ceritanya tentang ada seorang anak. Dari cerita tadi apa? Ditanyakan. Apa? Coba kelompok sini, Alpari. Baik dan perbuatan dan keburukan, yaitu malaikat wahid dan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita kali ini kalian boleh simak juga. Nih, materinya boleh dilihat. Nanti akan ada tugas yang Yani berikan.
lalu sama HP-nya boleh dikeluarkan. Nanti tugasnya adalah mengisi pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Nah, kamu cari melewati buku atau browsing di HP. Nanti Bu yang dibagi, kalian tulis nama kelompoknya. Nanti kamu kerjakan, Bu Yani kasih waktu. Pada saat kita selesai, boleh kita akan presentasi ke depan. Setiap perwakilan harus presentasi ke depan. Harus bekerja ya semuanya ya. Boleh duduk di kursinya. Ya. Tulis ngomongnya. Nih. Dari di buku atau di HP. Ya. Boleh, jangan ribut. Kerjakan tugasnya. Kalau tidak mengerti, tanya Ibu Yani. Ya. Apa Bu, yang ini kita belum ngerti cara gini ya, boleh. Nah, tulis nama kelompoknya dulu. Lalu ada pembagian yang mencari jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ayo. Ayo, cari jawabannya. Tulis dulu nama kelompoknya. Cari bukunya. Cari buku. Nah, sekarang boleh satu-satu mencari. Awalnya satu ini kan berarti ini yang di atas sana. Cari yang buku juga ada. Nomor 1 cari. Tanya nomor berapa itu?
Ya. DCT kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini kelompok 2. Lalu sekarang kelompok 3, boleh maju. Kelompok 3 maju. Nah, yang keempat. Sekarang boleh kelompok 4 maju. Boleh. Satu, berdasarkan informasi yang kami ketahui dan temukan seputar sifat mereka dalam hadis jika ada sifat-sifat mereka tidak berjenis kelamin, Besarkan suaranya. Tidak berjenis kelamin. Yang tidak pertama. berjenis kelamin, Ya. dua, tidak makan dan minum, Tidak makan dan minum. Lalu dan selalu taat. selalu taat kepada Allah. Lagi. Yang kedua. Dua, Dan dalilnya apa? dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa takut dan tidak pula merasa benci. Quran surah Sekarang pertanyaan yang kedua. dua, jelaskan tugas utama dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, roket dan angin. Ya. Cari informasi dari Bapak Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki. Malaikat Israfil bertugas melaksanakan
Kalian boleh buka dan kerjakan di rumah ya.